melulu membuat film, tapi juga pengamat film. Dan saya kira di masa pandemi seperti ini, YouTube menjadi salah satu tempat bagi teman-teman untuk mengisi waktu luangnya, betul atau tidak? Nah, jadi YouTube ini menjadi salah satu tempat bagi teman-teman untuk mengisi waktu luang ataupun kemudian mencari pembelajaran atau mungkin mengganti TV. Kalau dulu kan sempat ada rame ya, YouTube lebih dari TV gitu kan. Nah, saya kira YouTube ini ada masanya akan menggantikan televisi menjadi sebuah platform media yang kemudian sangat cair. Karena kalau TV kan ada orang-orangnya yang terlibat di sana. Sementara kalau YouTube, teman-teman sendiri nanti bisa menjadi konten kreatornya. Nah, makanya saya di sini menawarkan judul menjadi konten kreator, bukan menjadi YouTuber gitu ya. Karena YouTube itu kan platform. Jadi karena YouTube platform itu adalah sebuah tempat gitu ya. Seperti misalnya kalau teman-teman mau nulis gitu ya. Nulis kan bisa pakai pulpen, bisa pakai pensil, bisa pakai spidol gitu kan. Begitu pula dengan YouTube. Jadi sebagai platform ini bisa diganti dengan platform yang lain. Sorry, ada yang agak berisik makasih. Nah, sebagai platform teman-teman jangan hanya fokus di YouTube sih seperti apa, tapi bagaimana membuat sebuah konten yang menarik yang bisa ditampilkan di segala macam jenis platform gitu. Nah, di dunia ini kan tidak hanya YouTube, ada Vimeo, meskipun dilarang ya di Indonesia ya. Kemudian ada TikTok yang lagi ngetren, itu kan juga konten video. Kemudian ada video dulu itu sebelum sekarang seperti OTT yang lain itu juga masyarakat bisa mengupload sendiri, atau ada platform untuk film-film pendek, ada di Vijay, ataupun yang teman-teman juga sudah sangat familiar, Instagram TV, ataupun FB TV gitu ya. Nah, jadi ketika kontennya menarik, mau di platform apapun, atau misalnya entah berapa tahun lagi YouTube sudah tidak menarik gitu ya, kayak Friendster dulu itu, kalau teman-teman menangi zaman Friendster, ketika sudah tidak menarik, karena teman-teman punya kemampuan membuat konten yang menarik, platformnya tidak ada, teman-teman kontennya masih bisa dinikmati, masih laku. Nah, kira-kira kan semua yang tergabung di sini pasti ingin menjadi YouTuber. Nah, mengapa kamu ingin menjadi YouTuber? Pasti jawabannya bermacam-macam. Sebenarnya lebih enak kalau kita ketemu langsung ya, bisa diskusi. Tapi karena virtual, mungkin saya simpulkan dari beberapa teman yang sering saya temui gitu ya, kenapa sih mereka membuat sebuah konten? Rata-rata jawabannya seperti ini. Ada yang ingin terkenal, ingin cuma viral gitu. Kadang kalau sudah viral di Twitter atau di Instagram, jadi debut viral gitu kan, makan-makan. Atau yang paling umum adalah ingin mendapatkan uang atau tambahan uang. Karena kan yang di berita seperti misalnya Atta Halilintar, Ria Ricis gitu kan, penghasilannya sekian juta, tentu sangat menggiurkan gitu ya. Tapi apakah memungkinkan seperti itu dengan kondisi saat ini seperti teman-teman seperti ini? Apakah untuk mencapai itu 1 banding berapa ribu orang? Gitu. Kemudian banyak juga yang hanya mengerjakan tugas, disuruh gurunya, kemudian mengupload di YouTube, ya kontennya ya seadanya gitu kan. Atau yang lebih romantis ini, menyimpan kenangan. Karena mungkin kalau disimpan di hard disk, di laptop kadang lupa gitu kan. Atau mungkin laptopnya rusak jadi hilang. Lebih aman simpan di YouTube gitu. Sekali bisa diputar lagi. Atau mungkin yang sebenarnya menjadi nanti kita diskusikan lebih banyak adalah ingin berbagi informasi, baik terkait apapun gitu ya. Atau yang keenam adalah hobi, karena suka videografi, suka mengambil gambar, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat. Nah, mengapa sih harus membuat konten, bukan hanya sekedar
membuat video YouTube gitu ya. Alasan yang pertama harus primal. Nah, kata-kata primal ini saya dapatkan ketika saya belajar ke Ernest Prakasa tentang penulisan skenario. Nah, primal ini adalah sebuah alasan yang sangat kuat. Mengapa sih sebuah cerita atau informasi harus disampaikan ke orang lain? Jadi, ketika kita ingin membuat konten, kita harus memiliki sesuatu yang primal ini sendiri. Adakah informasi, adakah aktivitas, adakah cerita yang kamu harus bagikan, atau ini penting banget, tidaknya untuk dirimu sendiri, kayak tadi ingin menyimpan kenangannya bagi dirinya sendiri pasti sangat penting kan, kalau mempunyai kenangan kemudian bisa dibagi ke orang lain, atau mungkin hal-hal yang lebih mulia misalnya, bukan mulia ya, hal-hal yang lebih penting lagi untuk khalayak lebih ramai gitu, misalnya teman-teman forum anak ingin menyampaikan advokasi atau kampanye terkait hak anak. Kan penting sekali. Nah, kemudian kita melihat kenapa sih saat ini YouTube yang paling sering digunakan. Meskipun saya tadi mengatakan bahwa ini bisa saja di-upload di sarana yang lain atau platform yang lain, tapi bagaimanapun saat ini yang paling powerful adalah YouTube. Jadi di satu sisi kita harus gimana caranya agar konten ini bisa di semua platform apapun, tidak terbatas YouTube. Di sisi lain, ya YouTube memang yang paling powerful saat ini. Dan apa salahnya kita kemudian bergerak di YouTube ini dulu, sebelum kemudian ketika ada platform yang baru kita bisa mulai beralih gitu ya. Yang pertama adalah free cloud. Jadi kalau di hard disk laptop teman-teman paling kapasitasnya hanya berapa giga, di YouTube ini kita bisa upload apapun. Bahkan bisa sangat banyak sekali, bahkan video sampai durasi 1 jam 2 jam itu ada, bahkan kalau webinar seperti ini 3 jam 4 jam masih terupload gitu. Kalau disimpan di hard disk di kantor kami mungkin udah penuh semua komputernya, tapi kalau diupload di YouTube jadi masih banyak dan terdokumentasikan. Di sisi lain juga siapapun bisa mengupload. Konten apapun bisa diupload, tidak ada proses seleksi atau kuratorial di dalam YouTube. Jadi sangat memudahkan, berbeda dengan mungkin di TV atau mungkin di media yang lain. Tapi di sisi lain ini juga bisa berbahaya. Jadi teman-teman juga hati-hati kalau berselancar di YouTube, hati-hati dengan konten-konten yang tidak layak pada anak-anak gitu ya. Jangan malah makin penasaran, lebih baik hindari. Kemudian kita bisa melihat bahwa di masa depan media-media seperti ini akan menjadi sebuah bisnis masa depan. Jadi sosial media, konten ini akan sangat dituntut nantinya di kehidupan ke depan teman-teman. Seperti saya misalnya di pemerintahan gitu ya. Mungkin nggak kebayang bahwa ketika masuk pekerjaannya ada hubungannya dengan sosial media. Nyatanya hari-hari ini saya bagian dari tim sosial media di dinas, ya sama juga bikin konten, juga bikin media promosi lewat video, lewat Instagram, lewat Twitter. Jadi apalagi di masa depan yang sangat cair dan internet menjadi salah satu dinamika yang paling dominan nantinya. Jadi ini menjadi kalau teman-teman bisa belajar mulai dari masih remaja seperti ini, nantinya teman-teman akan siap menghadapi kehidupan di masa depan. Kemudian YouTube ini adalah sebuah panggung virtual. Kamu dapat menampilkan karyamu, potensimu, yang suka musik bisa main musik, cover-cover lagu, yang suka drama bisa drama, yang suka baca puisi bisa baca puisi di situ. Bahkan kalau kata Raditya Dika itu bisa menyampaikan keresahanmu gitu, secara lebih luas. Jadi orang-orang tahu apa yang kita resahkan, apa yang menjadi problematika kita yang bisa saja mungkin orang lain akan relate dengan hal itu gitu ya. Kemudian ini YouTube bisa menjadi kendaraan. Artinya karena ini terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa menyampaikan informasi.
Meskipun kemudian kita sebagai pengguna juga harus hati-hati, informasi seperti apa sih yang layak untuk kita. Nah, salah satunya jalan adalah kalau tidak ada informasi yang layak anak, mengapa tidak kita membuat informasi-informasi yang layak anak? Karena kalau kita kemudian melihat YouTube itu isinya kok tidak layak anak, terus kita diam, tidak membuat konten-konten yang sebaliknya, maka anak-anak sana akan mengkonsumsi video-video yang tidak layak untuk mereka. Jadi ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana agar konten-konten di YouTube juga menjadi konten-konten yang layak untuk teman-teman. Kemudian, kamu ingin menyampaikan apa kemudian di YouTube ini? Karena ini sangat terbuka sekali, media yang bisa apapun masuk gitu ya. Jadi tidak mengherankan apabila konten-kontennya kadang ya itu juga gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan diri dari konten kreator yang lain di dalam YouTube. Nah, kalau kata Panji Pragiwaksono, stand up comedian, mungkin teman-teman kenal ya. Sedikit lebih beda itu lebih baik. Jadi tidak perlu teman-teman beda sama sekali. Kalau beda sama sekali nanti teman-teman juga kontennya tidak dilirik orang gitu. Misalnya lagi ngetren bulang-baling gitu ya, bikin yang beda sama sekali, konten klepon gitu. Mungkin orang sedang tidak melirik ke klepon, tapi ke bulang-baling atau odading gitu. Bikinlah odading rasa keju. Mungkin teman-teman akan hanya berbeda sedikit saja. Atau misalnya contohnya ketika Apple mengeluarkan headset seperti ini yang zaman segitu semua headset itu hitam. Karena biar nggak kelihatan gitu loh kalau pakai headset. Nah, suatu ketika Steve Jobs itu berinisiatif membuat headset putih dan bahkan menjadi sangat terkenal karena jadi dipamerkan kan headset putih sendiri gitu kelihatan gitu. Iklannya pun demikian waktu itu. Tahun 90-an akhir. Teman-teman belum lahir kali ya. Nah, yang berikutnya selain harus berbeda, yang lebih penting lagi adalah teman-teman nyaman tidak dengan konten yang teman-teman buat. Ataukah sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat dari teman-teman. Nah, sekarang kita lihat gimana sih mempersiapkan sebuah konten ini ke dalam YouTube. Langkahnya sederhana banget kalau kita lihat di sininya. Hanya ada 5 langkah. Yang pertama adalah mendapatkan ide. Konten apa yang ingin kamu bagi? Karena ide adalah kunci. Tugas terberat teman-teman ketika membuat YouTube adalah di bagaimana mendapatkan ide ini, bagaimana mengolah ide ini nantinya. Makanya saya tulis di sini ide adalah kunci. Gitu. Kemudian siapkan channel YouTube-mu. Ini sangat mudah. Teman-teman ketika sudah punya akun Gmail pasti akan terhubung ke YouTube channel, pasti punya YouTube channel. Nah, kecuali kalau teman-teman emailnya masih Yahoo atau Hotmail atau MSN gitu ya. Kayaknya sudah nggak ada ya anak-anak zaman sekarang, pasti Gmail semua, karena sudah sangat berkuasa Gmail sekarang. Dan pasti sudah punya channel YouTube sendiri. Nah, tinggal membuat videonya. Nah, sayangnya kami paham kalau teman-teman diminta membuat video pasti ada ketakutan dari teman-teman. Yang pertama, pasti bingung alatnya tuh harus gimana ya, aku nggak punya kamera yang proper, aku nggak punya mikrofon, pasti itu akan menjadi keluhan. Karena di standar kita tidak bisa dipungkiri pasti adalah televisi yang sudah sangat proper ya, karena alat-alatnya mahal, punya studio dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat YouTube ini kan berbeda. Jadi siapapun bisa mengupload dan kualitas apapun diterima oleh YouTube, asal tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan YouTube ya. Itu pasti diterima, meskipun gambarnya ngeblur atau pakai kamera HP yang murah gitu, tetap diterima oleh YouTube. Tinggal bagaimana kita mengemasnya, menarik apa. Bahkan ada seorang mantan wartawan musik, kalau teman-teman tahu channelnya Soleh Solihun, itu cuma pakai kamera HP, kamera depan lagi, cuma dipegang, tidak pakai tripod, tapi kontennya menarik. Kontennya tentang wawancara dengan mendalam gitu, beberapa tokoh-tokoh musik. Ya banyak viewersnya, bahkan ada yang sampai 5 juta.
Jadi ketakutan teman-teman tentang alat itu sebenarnya bukan ketakutan yang penting-penting amat gitu. Ketika teman-teman punya ide tadi, ide yang kuat dan hal yang ingin disampaikan adalah hal yang memang primal, memang penting, pasti orang akan mencarinya. Kemudian nggak bisa edit, padahal bisa jadi tanpa editing pun bisa. Kalau kontennya adalah konten wawancara atau konten vlog yang pakai tongsis itu sendiri. Kalau kita punya rencana yang baik, ide yang matang gitu, tanpa editing pun bisa. Kalau teman-teman malas ngedit, dan itu pasti keluhan semua YouTuber gitu ya, malas ngedit, termasuk saya gitu. Nah, berikutnya yang menjadi ketakutan teman-teman adalah malu. Seperti saya pun sampai hari ini kalau dengar suara saya sendiri di rekaman tuh malu. Rasanya kok cempreng banget gitu, kalau itu suaraku gitu. Karena berdasarkan penelitian memang seperti itu. Kita kalau mendengar suara sendiri itu pasti merasa asing. Karena sehari-hari kita tidak pernah mendengar suara sendiri. Jadi ketika kita mendengar suara sendiri pasti aneh. Apalagi harus di video, ada mukanya kita di video gitu. Tambah aneh lagi ya kan. Nah, itu memang menjadi kendala kita yang baru memulai, apalagi kita bukan artis ya, tidak terbiasa muncul di layar. Nah, salah satu solusinya ya teman-teman bisa meningkatkan kepercayaan diri, membiasakan sebenarnya. Kalau sekali 2 kali pasti aneh, tapi kalau tiap hari kayak gitu mungkin teman-teman terbiasa. Toh teman-teman juga pasti rajin upload Instastory gitu-gitu kan, juga muka teman-teman sendiri kan, di selfie gitu. Atau mungkin bisa minta bantuan teman, berkolaborasi. Jadi di YouTube ini prinsip utamanya justru adalah kolaborasi itu. Kalau kita lihat di channel-channel yang sudah sangat besar gitu, kolaborasi menjadi hal yang utama. Nah, kemudian yang menjadi hambatan lagi adalah takut nggak ada yang nonton. Kalau kita bikin video seperti ini, ada yang nonton nggak ya? Atau mungkin kita udah upload, udah bikin, ternyata yang nonton kok cuma 10, kok cuma 5, atau malah masih 0, atau cuma 2, dirinya sendiri diputer-puter terus. Itu kan nggak bisa. Tapi menjadi ketakutan gitu. Nah, ini juga saya alami sih, kenapa channel yang saya kelola kadang uploadnya jarang-jarang, kadang ya namanya manusia ya, lah nonton sidik males lah. Padahal sebenarnya ketika kita mau konsisten, penontonnya itu akan datang sendiri. Semuanya pasti, baik Raditya Dika atau Halilintar atau Deddy Corbuzier, memulai channel YouTube-nya pasti dari subscriber 0, viewersnya 0, pasti ya. Apalagi yang bukan orang-orang yang suka muncul di TV itu pasti 0, dan makanya pasti struggle gitu loh. Terus bikin, terus konsisten, punya rencana jangka panjang, dan tidak mudah menyerah ketika tidak ada yang menonton. Ya, ini yang bisa kita pelajari dari mereka. Kemudian, nah ini jangan malu untuk mempromosikan channel YouTube teman-teman. Teman-teman selain YouTube kan pasti punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram atau TikTok gitu. Bisa dipromosikan di sana channel kita. Nah, yang jangan lupa juga kembangkan terus, selalu upgrade. Bagi saya ketika teman-teman puas dengan satu video atau merasa satu video yang teman-teman buat itu sudah cukup sempurna gitu, ternyata itu malah justru menjadi penghambat bagi teman-teman. Pasti ketika merasa sudah sempurna pasti mandek. Dan ini yang saya sendiri ketika membuat film pendek hampir selalu tidak pernah merasa puas. Bahkan ketika jadi nonton itu udah nggak enak itu, karena harus ada sesuatu yang harus di-upgrade, harus ada sesuatu yang ini kurang nih, harusnya aku bisa lebih, entah soundnya, entah gambarnya, entah apanya. Nah, begitu pula di membuat konten video, teman-teman jangan mudah merasa puas. Pelajari juga YouTube yang lain yang mungkin hampir sama atau standarnya hampir sama, kemudian mereka bisa kayak gitu kok, aku nggak bisa ya, aku harus belajar lagi.
jangan mudah puas, tapi jangan juga mudah menyerah ketika tidak ada yang nonton atau mungkin ada yang komen-komen negatif netizen gitu. Jangan mudah menyerah. Semuanya pasti mengalami, apalagi akun-akun besar juga mengalami, apalagi kita yang viewersnya berapa gitu. Nah, yang penting adalah konsisten. Konsisten itu adalah kunci juga. Selain punya ide, konsistensi juga menjadi salah satu motor bagaimana teman-teman bisa mencapai viewers yang besar dan subscriber yang besar. Nah, sekarang masuk ke temukan ide. Belum pada ngantuk ya, ini jam-jam rawan tidur siang. Semoga nggak ngantuk ya. Nah, temukan ide standarnya adalah 5W1H. Ini ada di bahasa Indonesia, ada di jurnalistik. Pasti kita mengenal what, who, where, when, why, how. Apa yang menjadi objek informasinya, kemudian siapa, who itu siapa, sasaran penontonnya, siapa yang menjadi narasumber, kalau ada narasumbernya, atau kalau kita yang menjadi fokus dari videonya adalah siapakah diri kita, mau di branding seperti apa. Kita juga sudah belajar brandingan, mau di branding seperti apa kita. Kemudian where, di mana informasinya diperoleh, atau di mana videomu akan dibuat. Ini juga penting juga dalam perencanaan sebuah produksi video. Jangan hanya memikirkan ide yang muluk-muluk, tapi cara kemampuan teknis, lokasi, itu juga harus dipikirkan. Misalnya, aku pengen bikin video lagi naik ke puncak gunung, pakai kamera gede. Ya nggak bisa, pasti udah kelelahan sendiri gitu kan. Bagaimana agar ketika membuat video di gunung ya kita harus siap, fisiknya siap dulu, suka naik gunung atau enggak. Jangan hanya ikut-ikutan Firsa Besari gitu ya. Kalau dia kan memang anak yang suka naik gunung duluan baru bikin video. Kalau kita nggak pernah naik gunung tahu-tahu bikin video ya juga repot gitu kan. Kemudian when, dalam kondisi seperti apa kita akan membuat video, misalnya yang kalau kondisi pandemi seperti ini pasti teman-teman banyak ide gitu ya, meskipun pasti terbatas karena kita tidak bisa kemana-mana gitu. Dan when itu juga kapan akan diunggah, karena waktu-waktu pengunggahan sebuah video itu juga berpengaruh gitu. Kecuali kalau yang akun-akun gede gitu ya, kayak Raditya Dika itu biasanya upload itu jam 12 malam, ya tetap ada yang nonton karena dia subscribernya berapa juta gitu. Kalau kita subscriber cuma 5 atau cuma 20, upload tengah malam ya makin nggak ada yang nonton. Ada jam-jam tertentu misalnya, kalau kemarin saya baca misalnya di weekend itu orang lebih banyak nonton YouTube. Jadi upload sebaiknya adalah Jumat sore atau Jumat malam, agar Sabtu atau Minggu ditonton. Atau misalnya ketika hari jam kerja, jam sekolah, uploadnya adalah siang. Karena nanti ditontonnya kan biasanya setelah pulang kerja. Ini kalau YouTube. Kalau Instagram beda lagi strateginya. Kalau Instagram biasanya orang-orang buka Instagram itu jam makan siang atau jam istirahat siang ya kalau anak-anak sekolah, atau jam pulang sekolah. Sore atau malam. Itu banyak yang nonton. Kalau jam pagi-pagi teman-teman masih di sekolah malah upload Instagram ya nggak ada yang lihat. Gitu kan. Jadi melihat aktivitas teman-teman juga kapan harus mengunggah konten-konten itu. Kemudian why, mengapa informasi atau konten itu penting. Yang tadi sudah saya katakan harus primal itu. Dan how, bagaimana informasi itu akan disampaikan, bagaimana video itu akan dibuat. Kemudian kenali bakat dan minatmu, yang suka musik ya mungkin bisa ngulik video musik, yang suka misalnya review film seperti saya gitu misalnya, bisa membuat review-review film yang habis ditonton, atau mungkin misalnya punya keterampilan apa yang unik gitu, yang suka masak atau suka bikin kerajinan tangan, itu bisa juga menjadi konten yang menarik di YouTube. Nah, menariknya bagaimana dan apa yang membedakan dari teman-teman yang lain adalah storytelling. Storytelling itu tidak melulu soal bagaimana cerita fiksi, tapi juga cerita dokumenter pun harus ada storytellingnya. Seperti ketika saya membuat dokumenter pendek tentang Gilo-Gilo itu ada storytellingnya, bagaimana penjual Gilo-Gilo. Gilo-Gilo tahu ya, Gilo-Gilo itu gerobak jajanan yang ada di Semarang, itu istilahnya Gilo-Gilo. Saya pernah membuat film pendek dokumenter itu mengikuti satu orang penjual, itu kita bikin storyline-nya dari dia persiapan, motong-motong buah, kemudian pulaan jajanan-jajanan, kemudian
ngikuti perjalanannya dia sampai waktu itu Isya di Masjid Kauman Semarang. Nah, kemudian kita wawancara sepanjang perjalanan, kemudian kita atur dari hasil wawancara, dari hasil yang kita temukan, ini ceritanya, plotnya seperti apa. Ada openingnya, pembukaannya, ada konfliknya di tengah, waktu itu memang jelang pilkada, bagaimana pendapat dia tentang pilkada, dan lain sebagainya. Kemudian solusinya seperti apa, bagaimana dia sebagai wong cilik menganggap, memandang kota ini. Jadi dokumenter pun harus ada alur ceritanya yang jelas. Agar apa? Agar menarik. Agar yang nonton nggak bosen. Kalau dokumenter cuma ngikuti orang gitu kan juga bosen. Begitu pula ketika misalnya tutorial hijab, pasti ada storytellingnya, nggak ujuk-ujuk udah gelung-gelung gitu kan. Pasti ada step by step-nya, dan itu harus ada bagaimana cara menceritakannya dengan baik. Nah, kita masuk ke jenis-jenis. Banyak banget sebenarnya. Ini yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Yang umum ada di YouTube adalah vlog, aktivitas sehari-hari. Ini banyak banget dan mudah banget. Beberapa orang mungkin nggak suka ya kalau aktivitas sehari-hari cuma main prosotan atau bermain ke taman mana gitu. Mungkin nggak terlalu suka, tapi bagi saya itu juga menarik sih kalau teman-teman bisa meng-create-nya dengan sudut pandang teman-teman. Misalnya vlognya tentang berkunjung ke taman-taman di kota. Kita bisa lihat apakah taman di kota yang kita kunjungi itu ramah untuk anak enggak. Ada tidak jalan untuk teman-teman difabel. Ada tidak, misal di masa pandemi, ada tidak tempat cuci tangannya. Kemudian ada prosotannya aman tidak untuk anak balita gitu-gitu. Itu juga bisa menjadi konten yang edukatif juga dengan vlog yang sederhana gitu. Kemudian film pendek, ini agak repot juga sih sebenarnya. Kalau film pendek perlu harus ada skenarionya, pelatihan pemain gitu ya. Jadi film pendek itu nggak serta-merta sehari 2 hari sebenarnya. Karena film pendek itu bagaimana orang yang menonton merasakan realitas yang ada di dalamnya. Yang viral kemarin kan Tilik ya. Tilik itu kenapa bisa ditonton jutaan orang? Karena ya relate dengan banyak orang. Karena aktingnya oke, dan pasti mengalami latihan berkali-kali untuk bisa antar ibu-ibu itu ngobrol bercanda gitu. Kemudian yang sering kami temui itu hanya umumnya sketsa, cerita-cerita pendek sederhana. Itu juga nggak masalah. Yang penting harus dipersiapkan dengan baik gitu. Dan cover lagu, ini banyak banget cover lagu. Meskipun kemarin sempat kontroversi mau dilarang gitu ya, ada royaltinya atau apa gitu. Tapi kalau teman-teman cover lagu dengan bagus, nggak sekedar menyanyikan ulang, itu pasti juga akan ada viewernya, pasti akan banyak. Atau misalnya yang main gitar doang itu siapa namanya? Lupa saya, main gitar di rumah, tapi dia sangat ahli sampai luar negeri terkenal. Itu karena kreativitasnya, tidak sekedar menyanyikan ulang lagu orang. Atau mungkin teman-teman syukur-syukur punya lagu sendiri, itu juga pasti akan sangat menarik. Dan talk show, ini yang saya sih mungkin seusia saya, kalau seusia teman-teman mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi ini juga mudah dilakukan, obrolan ringan, atau wawancara mendalam, seperti podcast tapi ada gambarnya. Nah, ada banyak jenis lain, ada yang dokumenter, tutorial, atau berita. Itu juga bisa soft news, yang sering banget muncul di timeline saya itu berita-berita sepak bola, review pertandingan gitu, atau review film pertandingan sepak bola, buku. Itu juga bisa. Kalau teman-teman punya hobi apa, review musik itu juga bisa, atau animasi, presentasi pakai screencast itu juga bisa. Yang jelas teman-teman harus menghindari copyright, karena YouTube itu sangat ketat sekali dengan urusan hak cipta ini. Kalau teman-teman memakai musik orang, memakai video atau gambar orang dari konten lain, pastikan bahwa itu tidak melanggar hak cipta mereka. Biasanya kalau di YouTube ada di bawah itu common use, bisa dipakai untuk umum. Itu baru boleh dipakai lagi. Kalau tidak ada, pasti akan kena copyright. Copyright itu bisa video teman-teman nanti di take down, dihapus oleh YouTube, atau kemudian kalau teman-teman mau memonetize-nya, memberi iklan di situ, nanti iklannya pemasukannya akan lari ke pemilik hak ciptanya. Kemudian
Nah ini video mengandung kekerasan, pornografi, kata kasar, itu teman-teman harus banget hindari. Kita kan sebagai pelopor ya, teman-teman di sini dengan UNICEF, dengan Dinas PP, LPA Klaten, Setara, kan kita punya concern bersama untuk nantinya membuat konten yang layak anak, ramah anak. Dan ingat pula yang di bawah ini adalah konsen dari subjek di video. Kalau kita melibatkan anak-anak, kita harus punya konsen itu atau izin dari anak-anaknya boleh tidak untuk mengambil gambar mereka, kemudian menguploadnya. Nah, itu juga menjadi hal yang penting untuk teman-teman terapkan. Nah, ini ada beberapa rekomendasi referensi gitu ya, musik legal gratis, karena kalau YouTube nggak ada musiknya kadang kan krik-krik ya. Kecuali saya kalau bikin film tuh musiknya minim banget. Nah itu bisa di YouTube Audio Library itu gratis, Band Sound itu gratis, atau Worldwide Production itu gratis. Ya bukan negatifnya, kekurangannya biasanya musik-musik desainnya sudah banyak yang memakai. Jadi biasanya umum banget gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang suka main gitar atau main musik, mungkin bikin musik sendiri lebih baik. Nah, berikutnya mencari ide juga perlu dilatih. Nah, ini perlu dilatih, tapi aku nggak tahu waktunya ada atau tidak. Ini nggak ada ya. Jadi ini mungkin bisa jadi PR teman-teman. Iya. Ya. Mungkin kita akan tanya jawab lebih. Ya, boleh. Gitu aja kali ya, Mas Ardian ya. Tadi sudah ada beberapa yang ini juga menuliskan di chat. Oke, siap. Saya mungkin sebelum ke chat, ada yang mau bertanya secara langsung nggak? Kalau bertanya silahkan audionya langsung dinyalakan. Siapa nih? Siapa yang akan bertanya? Saya Kevin Adam Bilha. Oke, silahkan. Apa pertanyaannya? Saya sudah bikin video sejak 4 tahun belakang. Dan saya baru dapat 145 subscribers. Emang kebanyakan video saya dulu nggak terlalu banyak di-recognize gitu. Dan saya itu pikir, kenapa nggak disugesti ya? Aku pikir YouTube-nya kurang adil gitu. Harusnya suggest video terbaru, bukan video yang terkenal. Menurutku itu kurang adil bagi orang-orang yang punya channel kecil kayak aku. Oke. Udah langsung saja ditanggapi aja, Om Ardian. Aku mau nanya lagi sih, udah bikin berapa video selama 4 tahun ini di channelnya? Dan videonya tentang apa biasanya? Gaming. Ya. Oke. Rata-rata game ya. Berapa banyak Mas Kevin? Total mencapai 21.000 views sekarang. Dan video terpopulerku adalah review gamepad. Aku nggak tahu kenapa aku mencapai 1.000 views dalam 3 tahun. Sudah achievement terbaikku sih untuk mencapai 1.000 views. Ya, oke. Makasih Mas Kevin. Jadi kalau YouTube sih secara algoritma itu kita nggak bisa menganalisa pastinya seperti apa, karena algoritma yang diterapkan di timeline-nya Mas Kevin dan saya pasti berbeda. Di saya tidak pernah muncul video tentang game, karena saya nggak pernah lihat video tentang game. Yang muncul paling video wawancara. Karena apa yang saya lihat berbeda dengan yang teman-teman lihat. Dan setahu saya algoritma YouTube itu memang agak rumit karena dia berlaku per orang per orang. Jadi tidak secara umum ketika video Mas Kevin diupload, apakah harus ditawarkan ke template saya? Sepertinya enggak. Jadi ketika Mas Kevin fokus ke video game, ya sudah fokus ke situ. Kemudian sasarannya kan berarti sudah jelas. Berarti orang-orang yang suka main game, suka melihat video review game. Nah, di situ dieksplor. Dan yang kalau konsistensi itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau Mas Kevin mungkin sebulan sekali itu gampang dilupakan sekali sama YouTube. Beberapa YouTuber besar itu memulainya dengan tiap hari ngupload video. Bahkan vlogger di Amerika itu tiap hari bisa ngupload 2 video, dan dia hanya vlog
pakai tongsis gitu ya, tapi dia bisa tiap hari upload agar YouTube-nya merecognize dia terus gitu. Itu sih. Dan kembalikan lagi ke tujuannya Mas Kevin sih, apakah membuat video itu untuk berbagi ataukah hanya mengejar view? Kalau mengejar view pasti akan capek lah, semua orang pasti akan capek kalau hanya mengejar view. Kita fokuskan ke hal yang lain aja, apa yang ingin dibagi ke orang lain gitu. Mungkin ganjarannya nggak cuma viewer, mungkin malah pahala gitu ya. Mungkin saya juga upload cuma untuk senang-senang gitu. Iya. Oke, terima kasih. Terus saya ini juga ada beberapa pertanyaan. Tadi ada yang tanya di chat itu sudah mengupload konten tentang edukasi, tapi kalau konten-konten yang tentang edukasi gitu katanya sedikit viewersnya, sedikit yang subscribe gitu. Berbeda dengan konten-konten yang misalnya tentang hiburan dan sebagainya. Itu seperti apa, Kak Ardian? Ya, tergantung bagaimana mengemasnya juga sih, Mas. Jadi kalau ya saya juga mengalami ya di akun YouTube kantor itu kalau sosialisasi gitu itu memang nggak terlalu banyak yang nonton dibanding dengan konten yang dari yang ada ceritanya gitu. Kalau cuma edukasi atau mungkin rekaman webinar gitu, mungkin tidak terlalu menarik orang. Tapi kalau ada ceritanya, kemudian kita kemas dalam sebuah cerita yang menarik, yang ketika orang lihat, oh, ini kayaknya hiburan, ternyata ada edukasinya. Itu yang pasti lebih mudah dilirik orang. Nah, kalau saya lihat sendiri, kalau kadang mencari-cari tentang materi-materi edukasi, yang muncul memang rata-rata kurang menarik sih. Kadang-kadang hanya menampilkan PowerPoint, kemudian dijelaskan, atau mungkin animasi tapi kaku gitu. Jadi menjadi PR juga untuk kita bersama sih, bagaimana mengemas edukasi yang menarik. Kemarin kalau di timeline YouTube saya itu muncul tanyaku terjawab sudah, salah satu konten di YouTube yang memang di satu sisi dia menggunakan tokoh Radit dan Deddy Corbuzier sebagai hostnya, tapi di sana kontennya sebenarnya edukasi, tapi guyon-guyon gitu. Dan edukasinya bukan edukasi yang serius-serius amat. Soal misalnya kenapa SIM surat izin mengemudi bentuknya kartu, tapi kartu keluarga bentuknya kertas kayak surat gitu. Seperti itu. Jadi hal-hal yang populer bagaimana kita mengemasnya menjadi lebih menarik aja sih kalau itu. Dan ini pasti butuh belajar lama lah untuk trial and error terus menerus gitu. Jangan mudah menyerah. Oke, siap. Terus ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir karena nanti kita akan melanjutkan ke narasumber selanjutnya. Gimana sih caranya membuat kalau mungkin sekarang terkenalnya dengan clickbait gitu. Apa sih judul yang clickbait gitu? Itu gimana? Apakah ada riset tersendiri atau gimana? Ini saya membaca dari chat pertanyaan teman-teman. Kalau di YouTube itu hal yang dilihat algoritma YouTube itu antara judul dan juga hashtag, hanya dua itu. Jadi judul clickbait mungkin menarik, tapi kalau isinya zong juga nanti akan dihujat oleh netizen gitu ya. Tapi di satu sisi kalau hujatannya di komen itu justru malah meningkatkan viewers karena yang naik jadi viral itu kalau nggak di-like, ditonton, ya di komen. Nah, biasanya judul yang clickbait itu judul yang memancing kita untuk berkomen di sana, berkomentar. Makanya judulnya rata-rata kan biasanya pertanyaan ya. Seperti judul presentasi saya bagaimana menjadi konten kreator. Jadi kalau penelitiannya seperti apa ya senyaman kita aja sih mau memberi judul apa. Kalau saya ya, karena nggak ada rumus pastinya juga sih judul seperti ini akan viral atau enggak. Yang penting sesuai isi aja. Kita harus pegang prinsip itu. Kalau judulnya viral tapi tidak sesuai isi juga tidak bagus juga secara etika. Oke, baik. Jadi mungkin kontennya dulu dibuat sebaik mungkin gitu ya, dengan ide-ide yang menarik.
terus kemasannya juga oke gitu ya, baik editingnya, terus skenario-nya dan sebagainya. Terus juga penting packaging untuk tadi judul dan hashtag gitu ya, clickbait gitu ya mungkin yang sekarang terkenal ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Ardian karena keterbatasan waktu juga. Ya, Nanti sama-sama. mungkin ada banyak sekali sebenarnya pertanyaan. Nanti kalau saya berharap Mas Ardian tetap di sini, kalau misalnya nanti masih ada waktu kita bisa diskusi lagi. Siap. Oke, terima kasih Mas Ardian. Ya. Dan oke, teman-teman, kita juga sudah kedatangan tamu yang spesial dari tadi. Mas Ucup sudah bergabung di sini. Nah, namun sebelum saya ke Mas Ucup, saya akan ke Bu Retno dulu. Bu DRA Retno Sudewi APT MSI MM. Beliau ini adalah Kepala Dinas Perempuan dan Anak. Halo Bu Retno. Halo Mas Panci. Halo semuanya. Bunda. Ya. Ketemu lagi Bun. Siap. Sehat ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Terus di sini juga ada Pak Ari Rukmantara. Halo Pak Ari. Pak Ari Rukmantara ini adalah UNICEF Field Office Java Bali. Halo Pak. Ya. Oke, siap. Dan juga sudah ada Mas Ucup. Halo Mas Ucup. Salam koplak. Halo. Siap. Selamat Mas Ucup, tadi malam sudah upload videonya yang Mbah Minto CB ya? Ya, benar sekali, Mbah Minto CB. Keren Mas, saya sudah nonton. Oke, siap. Sebelum nanti ke Mas Ucup, saya mau ke Bu Retno dulu. Bu Retno, silakan untuk memberikan sambutan, dan juga ini juga sudah ada Mas Ucup, nanti mungkin bisa menyapa Mas Ucup. Silakan, waktu saya serahkan ke Bu DRA Retno Sudewi APT MSI MM, selaku Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Silakan Bunda. Terima kasih Mas Panci. Halo Mas Ucup. Mas Ucup. Halo. Aku yang Klaten loh Mas. Oh, Klaten tuh, Bu. Asli ke Klaten, ya. Kapan-kapan ketemu ya. Siap, mampir mawon, Bu. Siap, yes. Iya ada Pak Ari. Pak Ari, matur nuwun sekali. Wah, UNICEF ini mesti selalu ada bila kegiatan anak di Jawa Tengah. Tadi kita juga sudah mendengarkan tuh ada Kak Ardi, Om Ardi. Om Ardian, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, dan juga ada dari Yayasan Setara, kemudian Sahabat Kapas, LPA Klaten, dan anakku semua yang mengikuti kegiatan ini. Ini adalah kegiatan Mas Ucup, webinar series. Ya, temanya ini menarik sekali, apalagi mendatangkan Mas Ucup. Sip, Mbah Minto, koplak banget ya. Kok bisa nemukan Mbah Minto li loh. Jeli-jelinya jenengan ya, saiki dadi sultan ya, nyaingi Raffi Ahmad. Sultan-sultanan. Iya, sultan. Ya, oke. Ya, anak-anakku semuanya, mungkin gini, di Jawa Tengah itu kan ada sekitar 29,5% itu anak-anak. Yang dimaksud anak itu kan di bawah 18 tahun. Nah, makanya ini salah satunya kita kenapa materinya itu selalu ngambil untuk anak-anak ya. Jadi karena di masa pandemi ini kemarin itu kan kita juga pernah ngadakan polling nih. Mereka sudah pada bosan kalau belajar di rumah. Makanya kita adakan beberapa pelatihan semacam ini. Kemudian temanya itu juga dilakukan polling juga oleh UNICEF dan Yayasan Setara tentunya. Ternyata banyak sekali yang pengen mendatangkan Mas Ucup nih. Alhamdulillah bisa gabung, ya enggak? Nah, pada masa pandemi ini ternyata kekerasan terhadap anak itu juga naik loh ini. Bahaya sekali kan.
kita bedakan coba di data yang ada itu di tahun 2018 ada 1.274 ya ini untuk di Jawa Tengah. Kemudian 2019 itu ada 1.225. Nah, untuk ini selama pandemi satu semester aja sudah 626. Nah, makanya kami juga menghimbau mumpung ada anak-anak di sini semua ya, anak-anakku semua jadilah pelapor dan pelopor apabila ada bullying. Apalagi sekarang itu kan terjadi di masa daring secara online itu kan banyak sekali tuh kekerasan atau bullying juga terjadi di dengan gadget ya. Jadi secara online juga banyak, tidak hanya secara fisik ya. Nah, itu makanya kita harus bersama-sama ini memerangi. Nah, karena salah satu isu yang ada di anak-anak itu di dinas maupun di Kementerian Perempuan dan Anak, salah satunya itu penurunan angka perkawinan anak itu tinggi sekali nih sekarang. Apalagi masa pandemi juga. Nah, sehingga kami di Jawa Tengah itu nanti akan melakukan pencegahan secara masif ya untuk perkawinan anak. Ini datanya aja untuk perkawinan anak di tahun 2019 ada 2049. Nah, di tahun 2020 baru satu semester itu ada 4.618. Nah, tiga itu untuk perkawinan anak. Makanya anak-anak itu tolong kalau mengejar ijazah bagus, tapi jangan terus mengejar ijabsah ya kalau belum masanya. Nah, makanya kita nanti akan kita membuat tagline nih di Jawa Tengah, Jo kawin bocah. Kemudian hashtag kita nikah sehati. Apa itu sehati? Sehat, terencana dan mandiri. Nah, makanya ayo kita gabung semuanya bersama-sama, tidak hanya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak itu, tapi para YouTuber ini dong sosialisasikan karena kawin bocah itu kan secara kesehatan juga belum memadai. Kemudian secara ekonomi juga kan bucin nih, wah pokoknya kawin asal cinta. Ternyata setelah nikah, wah ternyata banyak sekali kendala-kendala yang ada. Nah sehingga ayo kita sosialisasikan, baik itu dari para komunitas, kemudian media, wah penting sekali nih. Karena sekarang itu juga sudah ada tuh di media ajakan kawin, ayo kawin muda, yuk kawin muda. Tetapi kalau kita memang belum siap ya jangan. Memang di Undang-Undang Perkawinan itu sekarang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kan untuk perempuan ada perubahan nih. Perempuan yang tadinya 16 tahun sekarang 19 tahun. Nah, memang boleh tuh 19 tahun tetapi juga dilihat dulu apakah sudah siap meskipun dalam undang-undang umur 19 tahun sudah boleh nikah tetapi harus terencana, harus sehat. Kemudian harus mandiri. Nah, itu kami akan mempromosikan semua untuk mensosialisasikan itu semua. Ya, mudah-mudahan nanti Mas Ucup juga bisa tuh, Mbak Minto, ayo temanya Mas Ucup ya. Siap. Siap. Mantap ya. Kita nanti akan launching dengan Pak Gub Mas Ucup bulan November untuk perkawinan, pencegahan perkawinan anak itu. Ya, karena nanti pas Hari Anak Internasional tuh bulan November. Ya oke Mas Ucup, tolong dibantu dong. Kalau UNICEF mah sudah Siap. tidak ada tandingannya tuh kalau membantu di Jawa Tengah ya. Oke, mudah-mudahan nih saya tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dengerin tuh apa kata Mas Ucup tadi ya. Nanti jangan sampai rugi ya kalau tidak sampai selesai. Itu ya, mudah-mudahan webinar ini bisa menarik dan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sehat-sehat terus ya Bun ya. Siap. Jangan bosan-bosan ketemu anak-anak nih. Enggak lah. Baik. Selanjutnya sebelum nanti ke Mas Ucup, tahan dulu Mas Ucup. Ini Mas Ucup harus saya jadikan gong pokoknya. Gong. Saya mau ke Pak Ari. Pak Ari Rukmantara. Ini Kepala Kantor UNICEF Jawa Bali. Beliau ini juga anggota Komite Penanganan COVID ya. Halo Pak Ari. Ya, apa kabar Manci? Assalamualaikum. Ya, ini sudah ada Mas Ucup juga ini. Pak Ari mungkin bisa menyapa Mas Ucup. Salet ini, Mas Ucup.
Apa kabar? Nggih, Pak. Alhamdulillah baik, sehat, Pak. Wah, bangga banget nih bisa satu screen. Keren, keren. Screenshot dulu. Udah di screenshot. Asik, betul. Buat postingan. Ya, benar. Oke, Mas Wanci, saya boleh share screen ya? Siap Pak Ari, boleh. Langsung Oke. saja nih Pak Ari. Sebentar aja nih kita mau pertama terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas, Bu Dewi, selalu hebat Sabtu Minggu ya, on terus. Itu 7 hari itu berarti tuh, besok pasti udah on lagi. Itu di Senin sampai Jumat. Ya, terus teman-teman yang ada di sini semua, yang tadi juga yang Mas Ardian, wah ternyata Mas Ardian tuh YouTuber keren ya, paten ternyata. Makanya banyak acara-acara kita tersebar luas lah untuk anak-anak. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak, terutama teman-teman yang masih ada dan mau bergabung di sini di minggu siang menjelang sore. Saya mau bagi hasil diskusi, hasil ini ya, hasil survei sama beberapa teaser lah ya. Coba mudah-mudahan tunggu. Anyway, tadi saya udah ambil video sound. Oke. Ya, saya mulai ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Oke, kedengeran kan ya? Iya, kedengeran Pak. Iya. Aman. Sekalian promosi. Dalam 2 minggu ini kita Jadi tadi adalah sebuah iklan layanan masyarakat yang diminta dibuat oleh Istana. Itu menunjukkan, saya ingin bercerita latar belakang behind the scene-nya. Saya yakin Mas Ucup juga nanti ada yang seru-seru. Behind the scene-nya adalah kami sedang lagi makan sarapan ya, bubur ayam di Kota Bandung, mau ke pabrik vaksin Bio Farma. Lalu ada perintah dari Istana yang diterjemahkan sebagai perintah Presiden untuk mengkampanyekan masker dalam 14 hari, dalam waktu 2 minggu. Ya, waktu itu ada perintah Presiden lewat sebuah rapat terbatas. Langsung kita berpikir hari itu juga, saat itu juga, bagaimana caranya kita harus bikin iklan layanan masyarakat yang jadinya cepat dan bisa sebarluaskan dengan cepat, ya, karena Presiden baru saja memerintahkan untuk kampanye masker. Itu sekitar bulan Agustus tuh. Nah, saya ingin menyambung bahwa apa yang kita lakukan dengan cepat saat itu di sebuah warung bubur ayam di Kota Bandung, itu menunjukkan apa yang saat ini anak-anak muda kita punya. Anak-anak muda kita ini berdasarkan sebuah polling yang kami lakukan di UNICEF tahun lalu 2019, itu sekarang merasa bahwa mereka punya 3 kemampuan yang sangat luar biasa, ya, 3 tingkat kemampuan yang sangat luar biasa dari beberapa kemampuan yang mereka daftarkan sendiri. Ini menu atau list ya, daftar yang mereka susun sendiri. Jadi sebagian besar, terutama paling besar ya, itu merasa sudah punya kreativitas yang sangat tinggi. Ya, 644 responden, termasuk di Semarang, di Jawa Tengah, itu menjawab mereka punya kreativitas. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau dilihat di list kreativitas ini ya, yang paling tinggi itu kreativitas. Yang kedua yang menyenangkan adalah teman-teman di Semarang, di Jawa Tengah ini menyatakan bahwa mereka sangat menghargai keberagaman. Nah, nanti beberapa konten atau postingnya Mas Ucup ini yang kelihatan tuh keberagaman tuh persis sekali, kebinekaan Indonesia itu dilihat tuh di posting-postingan YouTube-nya Mas Ucup ya. Dan yang ketiga yang paling tinggi juga itu cooperation atau kerjasama.
Ya, mereka merasa bahwa kolaborasi, kerjasama, bekerja gotong royong, ya, kerja bakti dan lain itu ternyata skill yang mereka punya saat ini. Ya, jadi top skills yang remaja Jawa Tengah, khususnya di Semarang punya hari ini. Jadi di antara lain 3 tadi, ya, tentu yang terbesar kreativitas, kedua menghargai keberagaman, dan ketiga kerjasama atau kolaborasi. Yang lainnya ada kemampuan untuk memecahkan masalah, ya, manajemen dan digital skills dan lain-lain. Nah, ini permasalahan digital skills kelihatan yang paling rendah. Nah, ini kenapa ada workshop seperti ini atau ada webinar seperti ini. Nah, ini juga jawaban dari teman-teman yang ikut memberikan pendapat lewat polling tahun lalu. Jadi kebanyakan mereka bilang mereka dapat keahlian tersebut, acquire skills-nya, itu dari mana? Kebanyakan dari ekskul, dari sekolah, dari pusat-pusat kegiatan remaja, dari klub-klub remaja atau organisasi-organisasi, dari internet, ya, atau magang, ya, bahkan ada yang dari perkumpulan-perkumpulan agama, ya, dan yang terakhir dari intensive workshop. Nah, di zaman pandemi ini sejak 11 Maret yang lalu kita tahu ya bahwa yang kategori nomor 1, 2, 3 ini kebanyakan tutup ya sampai 4 ya. Jadi kita ingin sekali mengintensifkan berdasarkan tentunya semangat yang diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah juga lewat Dinas Perempuan dan Anak, mengintensifkan workshop atau webinar atau pelatihan atau training ya lewat online tentunya. Supaya kita tetap produktif, tapi kita tetap di rumah dan tetap aman dari COVID-19. Sampai kita benar-benar bisa memudayakan pertama disiplin 3M. Semuanya harus 100% seluruh orang di lokasi tersebut disiplin 3M. Lalu nanti suatu saat kita ketemu dengan disebut vaksin. Masih lama tapi ya. Yang paling penting vaksinnya saat ini adalah 3M, pelindung dirinya. Jadi skill yang tadi dipunyai anak-anak ingin ditingkatkan, lalu lewat apa? Lewat intensive workshop. Ya, nah, saya ingin menyampaikan salah satu yang kita ingin tingkatkan kemampuan anak-anak tadi menjadi kreatif, terus kolaborasi dan tentunya problem solving. Ya, itu tidak melupakan bukan hanya kemampuan teknologi terkini, walaupun ini skill for the future, tapi ada kemampuan-kemampuan yang ternyata given, ternyata sudah lama terbukti efektif dan mampu menarik perhatian orang. Ya, yaitu rumus bahwa produk-produk kreativitas kita itu sebaiknya berupa visual, audio, dan kinestetik, atau ada geraknya. Ada gambarnya, ada suaranya, dan ada geraknya. Makanya video-videonya Mas Ucup Klaten ini luar biasa laku dan viral, karena itu visually atraktif, bagus banget diambil gambarnya, dieditnya bagus. Seakan-akan ada director of fotografinya, ada art directornya, terus scene-nya, storyboard-nya disusun dengan rapi. Itu sangat luar biasa. Audionya juga diperhatikan. Sampai suara-suara angin, suara motor lewat, dan lain-lain itu masuk terekam. Ya, dan tentunya kinestetik ya. Dari mulai gerak dari Mbah Mintonya, sampai senyumnya, sampai mata-mata, tatapan matanya, itu diperhatikan. Bahkan geraknya Mas Ucup pada saat menelpon Mbah Minto itu luar biasa juga. Ya kan? Nah, kita ingin ingatkan bahwa ada skill-skill dasar ya, yang kita sudah punya, visual, kemampuan kita membuat visual, kemampuan kita bersuara, ya, kemampuan kita bergerak, itu harus dikombinasikan dengan teknologi yang sekarang ada. Jadi artinya ingin kami ingatkan bahwa kita, teman-teman yang ada di rumah, seberapapun terbatasnya sumber daya, itu masih punya skill atau sumber daya atau modal visual, audio, dan kinestetik. Tinggal bagaimana nanti mengelolanya menjadi sebuah produk komunikasi. Nah, ini misalnya, saya kasih lihat lagi satu produk yang minimum dibuatnya, tapi lumayan viral.
Kata mama, kalau aku pakai masker, nanti nenek terkena COVID-19. Karena aku sayang sekali dengan nenek. Nenek tidak boleh sakit, makanya aku pakai masker. Iya, jadi begitu. Visualnya ada, ya kan? Mudah carinya, anak 7 tahun, ya kan? Gitu. Audionya, suaranya bagus. Terus kinestetiknya, hihihi, ada hihinya gitu kan. Itu bikinnya nggak usah di studio besar, kita nggak sewa studio, nggak pakai lighting, ya kan? Nggak pakai editing tingkat tinggi, ya kan? Jadi sekedar 7-10 detik selesai. Nah, jadi artinya sekali lagi, apapun yang kita tidak punyai atau keterbatasan kita, itu sama sekali sesuatu yang mungkin kita lupa melihat kanan kiri kita atau ke dalam diri kita. Ternyata kita masih ada kemampuan visual, audio, kinestetik supaya dikolaborasikan, ya, lalu menjadi sebuah kreativitas, ya, untuk memecahkan sebuah masalah. Yaitu masalah kita selalu di rumah terus, misalnya belum bisa keluar sebelum ada pandemi selesai. Nah, sekali lagi belajarlah banyak dari Mas Ucup Klaten, ya kan? Klaten loh ya. Nah, ini luar biasa. Ini mohon maaf, saya gini, data-data statistiknya itu Klaten itu tidak nomor 1 statistik ya. Tapi ya kalau YouTubernya itu nomor 1 kan luar biasa. Jadi sekali lagi, ya kan alasan-alasan terbatas tidak punya A, tidak punya B, tidak punya C, baru saja dibantah oleh Mas Ucup Klaten. Bohong, katanya dia. Kita punya segalanya, terutama di dalam rumah kita, dan kita bisa menyebarluaskan sampai ke seluruh dunia. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tidak ada terbatas ya untuk kreativitas, dan tentunya kreativitas yang dikerjasamakan untuk memecahkan masalah pasti akan viral. Terima kasih banyak. Iya. Sukses. Iya, terima kasih Pak Ari. Salam buat bapak-bapak di Komite Penanganan COVID ya Pak ya. Sama-sama. Salam sehat semuanya. Ya, nanti mungkin siapa tahu Komite Penanganan COVID bisa kerjasama sama Mas Ucup untuk promosi dan sebagainya kali ya. Wah, boleh, pasti tuh, pasti ya. viral tuh. Siap. Iya tuh. Nanti ya. Mas Ucup bisa telepon Mas Ucup ya. Siap, silahkan. Nah, nanti temuannya keluar lambang Garuda, langsung diambil ya. Iya, siap. Keren tuh lambangnya ini. Iya. Langsung dipanggil di istana nanti Mas Ucup nih. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari yang sudah memberikan pengantar. Oke, selanjutnya ini yang sudah kita tunggu-tunggu, kita akan ngobrol bersama dengan Mas Ucup Klaten. Udah, silahkan. Salam kopla, Mas Ucup. Salam kopi ireng. Oh, kopi ireng ya? Ojo kopla. Itu saya selalu nonton loh di YouTube-nya Mas Ucup dan keren-keren gitu. Mas Ucup siap, ini, makasih. Saya mau tanya-tanya dulu. Sebelumnya mengawali di YouTube itu gimana sih Mas? Apakah dulu memang sudah punya niatan untuk jadi YouTuber atau dulunya juga gimana gitu? Maksudnya latar belakangnya? Ya, saya latar belakangnya suka bikin video, edit video gitu. Saya senang sekali, tapi nggak ada niatan untuk jadi YouTuber seperti sekarang, nggak ada. Cuman kayak pengen bikin video yang lucu. Saya senangnya ya kalau bikin video yang lucu, yang unik gitu. Jadi kalau saya edit video pakai HP, kan ada KineMaster, ada susah video dan lain-lain, saya bikin aja, seneng gitu. Terus hasilnya saya upload di YouTube. Kan zaman sekarang udah zamannya online di YouTube. Terus kalau disimpan di HP kan juga memorinya terbatas. Kalau kita simpan di YouTube juga nggak terbatas, bisa upload apa aja. Awalnya saya cuma koleksi aja buat sendiri. Tapi juga ada kepikiran kalau besok suatu saat ini YouTube saya bakalan saya buat untuk mencari penghasilan juga. Tapi nggak yang apa namanya kayak berharap banget, enggak. Cuman bikin aja terus gitu sambil pekerjaan yang lain. Wajib itu pekerjaan yang lain tuh wajib, nggak boleh kita
menggantungkan pekerjaan kita untuk menjadi YouTuber gitu, menurut saya jangan. Jadi kita tetap fokus sama pekerjaan kita yang lain. Mas Saya Ucup pengennya dulu pekerjaannya sebelum ini apa? Sebelum jadi YouTuber? Banyak, saya ganti-ganti, orangnya labil. Bosenan. Ya Kalau jualan saya apa kemarin, gitu. iya kemarin saya baca-baca di biografi itu katanya ini ya pernah jualan telur dadar gulung. Betul nggak sih, Mas? Ya, telur dadar gulung itu jualan kaki lima di alun-alun atau di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu wirausaha saya yang terakhir. Yang sebelumnya banyak, ganti-ganti terus, ada jualan burung, cari-cari di pasar, terus ada jualan kursi, kerajinan kayu, terus ada saya punya komputer di rumah, belajar ngeprint, ngetik gitu. Saya buka jasa ngeprint, download tugas sekolah gitu kan. Di kampung internet belum begitu menyebar kan dulu. Jadi saya kalau ada tugas sekolah dari apa, kita bikin jasa itu, cari download internet. Banyak lah. Iya. Yang berhubungan dengan menariknya adalah berhubungan dengan itu ya. Menariknya adalah Mas Ucup ini basicnya bukan di multimedia, basicnya bukan di apa namanya seni film, tapi SMK otomotif, betul Mas? Ya, otomotif. Itu belajarnya gimana Mas ngedit-ngeditnya? Otodidak atau dulu diajari sama teman? Otodidak sendiri. Jadi saya orangnya tuh selalu penasaran, kepo itu kawan. Apalagi yang berhubungan dengan kayak yang unik-unik gitu, saya selalu penasaran, belajar sendiri, edit sendiri, download sendiri, edit sendiri. Oh ternyata gini, langsung bisa sendiri, pelan-pelan bisa sendiri. Gitu ya, kayak kayak aplikasi CorelDRAW, Photoshop itu saya bisa semuanya, belajar sendiri, semua, bukan banyak yang saya pelajari. Berarti kayak ini juga sudah bakat terus diasah terus gitu ya Mas ya? Ya, senang dulu. Oh, senang. Terus pertama senang yang visual gambar-gambar gitu, ngedit gambar, terus foto dikasih tulisan sampingnya, itu dulu saya senang banget. Wah, kayak keren gitu. Terus bikin desain spanduk, desain apa gitu, saya senang banget. Terus akhirnya saya udah menguasai semuanya, kayak masih belum puas. Terus saya pengen banget yang editing video gitu, caranya gimana, nggak bisa gitu, belajar sendiri. Dan akhirnya sekarang yaitu lebih naik tingkatannya ke editan video daripada cuma gambar gitu. Saya pengen bisa, terus bisa. Ya udah sampai sekarang edit video. Mas Ucup, saya mau tanya, Mbah Minto gimana kabarnya nih sekarang? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, yang mulai viral, kalau tidak salah nih, saya nanti coba dikoreksi Mas Ucup. Mulai viral itu ketika Mbah Minto mulai masuk di YouTube-nya Mas Ucup gitu ya. Betul nggak? Nah, itu lu kok terpikirkan untuk mengajak Mbah Minto untuk collab itu gimana? Awalnya dapat inspirasinya. Mulai viral itu sebenarnya Mbah Minto sebelum viral pas pandemi itu sebenarnya saya udah bikin video juga sama Mbah Minto beberapa. Banyak, sama simbah-simbah yang lain juga banyak. Cuman pas viralnya itu pas larangan mudik itu kan yang masalah yang ditakutin semua warga di kampung gitu, jadi viral banget gitu. Untuk awalnya mengajak Mbah Minto yaitu saya kan juga gemes juga nih. Saya udah bikin video itu kok viewernya juga nggak naik turun terus kayak kalau saya pelajari di YouTube tuh kayak mana yang bikin orang itu mau klik atau unik gitu loh. Kalau cuma lihat gitu muka saya, thumbnail-nya, sampulnya cuma muka saya gitu kan ini nggak menarik atau gimana, nggak orang bikin fitur. Saya berpikir apa ya yang unik gitu. Yang unik itu kayak kalau ada kayak mobil kecemplung apa gitu, pokoknya yang unik bikin orang bikin klik terus. Dan juga yang belum ada, nyari yang belum ada juga kan. Terus saya berpikir itu mengajak simbah-simbah
simbah-simbah nenek-nenek. Nah, misalkan nih kalau simbah-simbah nenek-nenek cuman kayak biasa-biasa doang standar kan. Mungkin simbah-simbah yang beliau itu pinter ngapa-ngapain, ngelempar apa bisa nangkep lagi itu kan. Kalau anak muda udah biasa. Kalau saya tangkep set biasa, nggak ada yang ya nggak ada yang menarik gitu. Soalnya kalau simbah-simbah udah tua, udah sepuh, terus bisa ngelempar HP ditangkep lagi itu kan kayak sesuatu yang menarik. Iya, betul. Saya berpikirnya seperti itu. Apalagi kalau Mbah Mento udah tua tapi kok ngomongnya petuahnya kok bisa pinter, bisa kepikiran seperti itu, gitu juga menurut saya itu unik juga kan. Kalau anak muda yang ngomong juga biasa aja gitu. Makanya saya berpikiran itu mengajak Mbah Mento. Dan ada juga mbah-mbah lain. Saya juga pernah riset sama mbah-mbah lain. Ada yang cowok, ada yang cewek gitu. Tapi kan ngomongnya kurang jelas, terus ekspresinya kalau ketawa kayak dibikin-bikin gitu. Jadi ya saya upload juga, bisa cari di YouTube saya banyak. Terus akhirnya ketemu Mbah Mento itu yang paling pas menurut saya gitu. Oke. Nah, waktu proses syuting tuh Mas, itu gimana prosesnya? Kalau sama orang tua kan mungkin agak pasti akan ada kesulitan-kesulitan gitu. Gimana tuh mengantisipasi itu kesulitan-kesulitan itu, Mas? Ya, kalau orang tua kan sebenarnya kan Mbah Mento nggak bisa apa-apa ya, hasilnya realnya nggak bisa apa-apa. Saya dikte aja kan, yaitu di proses ngeditnya dipotong-potong. Kalau misalkan bilang, misalkan aku mau pergi ke pasar gitu kan, bisa lancar satu kalimat, terus kadang bisa satu kata tuh putus-putus gitu. Jadi gini, Mbah, coba bilang aku mau pergi ke pasar gitu. Nanti cuman aku mau, nah itu keputus, ya udah nggak apa-apa, sebisanya seperti itu nggak apa-apa, di stop gitu. Terus nanti mau ke pasarnya disambung, mau ke pasar gitu. Kalau ekspresinya kurang, menurut saya ekspresinya kurang, kita contohin mau ke pasar gitu, Mbah. Gitu terus Mbah Mento diruin dengan ekspresinya. Kalau lihat kamera dikit, jangan lihat kamera, Mbah. Gitu kadang kamera saya kan pakai tripod, misalkan tripod harus di sini, saya mancingnya dari depannya biar beliau nggak ngelihat ke HP. Jadi saya menjauh dari HP di depan Mbah Mento, biar ngelihatnya arah matanya ke saya. Kalau udah dapat bahan yang bagus, sudah stop, udah nanti lanjut ke dialog selanjutnya. Nanti saya potong-potong di situ. Yang bagus saya sambungin. Berarti memang proses editing menjadi kunci juga ya, Mas ya? Ya, kalau proses editingnya kunci juga untuk konten-konten saya. Soalnya kan nggak seperti yang dilihat di video yang sudah jadi, nggak seperti itu. Di balik layarnya susah banget lumayan. Soalnya kan orang tua. Iya. Terus ini Mas, beberapa teman-teman di sini itu kadang-kadang sih itu ngerasa kalau kita itu nggak percaya diri gitu. Tapi Mas Ucup ini dengan gayanya yang khas itu bisa percaya diri di YouTube gitu ya. Saya nggak tahu secara langsung apakah Mas Ucup tadi, saya yakin pasti juga percaya diri sih orangnya. Itu gimana Mas? Cara meningkatkan percaya diri terutama untuk remaja-remaja nih yang nonton. Percaya diri? Lo kan nggak ada yang lihat pas bikin video. Ya percaya diri. Tapi kan nggak ada yang lihat, cuma bikin sendiri. Iya. Bisa pede gitu loh untuk di-upload gitu. Beberapa kan enggak ya Mas ya, ngerasa nggak percaya diri gitu. Ya langsung upload aja, belum ada yang nonton juga. Kan mau bikin YouTube pertama itu kan pasti ya nonton cuma 1, 2 gitu kan. Mentok-mentok 7 itu teman-teman sendiri semua. Langsung upload aja. Udah bikin, terus apa sejadinya apa upload aja terus gitu. Yang penting itu kan hasil karya kita sendiri, ya, bisa ditonton. Nanti lama-lama hasilnya kan bagus sendiri, terus kita share gitu kayak Pak Ardian Agil tadi bilang, kita share ke sosmed kita yang lain. Itu penting banget, itu kunci juga. Kalau langsung mau ke YouTube langsung banyak viewer, banyak subscriber, kalau dari awal nggak bisa. Kita harus punya kalau paling gampang tuh sekarang pakai TikTok, kalau IG, terus sosmed kita yang lain kita munculin cuplikan video kita posting.
full video. Bisa dilihat di channel YouTube saya, gitu. Oke, siap. Nah, teman-teman nih, jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Ucup Klaten. Ucup Klaten. Ya, Ucup Klaten. Tadi malam jam 8.30 juga upload. Betul ya, Mas ya? Upload. Siap, upload. Nanti sore juga upload lagi. Masih yang itu, Mas, series apa? Dagelan Jawa itu ya? Masih. Itu sekarang ngerjainnya itu terus. Baru banyak pesanan video. Banyak banget. Nggak kelar. Oke, siap. Nah, teman-teman nanti juga bisa tanya-tanya Mas Ucup. Teman-teman kalau misalnya mau tanya langsung aja langsung juga bisa di chat room gitu. Sebelum saya kasih kesempatan buat kalian nih, saya mau tanya ke Mas Ucup nih. Mas, peluang di YouTube itu seberapa besar sih, Mas, buat jadi pekerjaan gitu? Karena kan kalau anak muda sekarang gitu ya, remaja-remaja di rumah kayaknya pengen jadi YouTube gitu, terus berpenghasilan gitu. Nah, peluangnya seberapa besar sih, Mas, YouTube itu? Ya tergantung sih, tergantung kreativitas kita. Banyak banget yang pengen jadi YouTuber, banyak. Saya juga sempat pengen jadi YouTuber gitu. Tapi emang susah. Yang dialamin anak-anak sekarang emang susah banget. Iya. Jadi ya tergantung kita mengolahnya. Peluangnya juga ya peluangnya gimana ya? Tergantung kita sendiri. Tapi kalau kita udah menemukan satu ide yang keren gitu, lumayan juga, hasilnya keren banget. Iya. Hasilnya lumayan ya, Mas, bisa menghidupi. Lumayan. Bisa si turah-turah. Turah-turah ya, Mas ya. Turah-turah. Itu bisa. Saya melihat kita nggak usah kerja apapun, bikin video di YouTube aja bisa hidup, bisa. Beli apa-apa bisa. Mas Ucup nih kayaknya sudah banyak endorsan yang masuk. Apalagi pakai endorse, wah keren. Waduh, keren. Itu sudah terbukti golden play button ya, betul? Golden play button. Mantap, mantul. Mantap. Ini keren nih. Langka loh ini. Iya, betul. Langka banget itu, wah. Keren banget. Saya harus belajar nanti sama Mas Ucup. Siap, silakan. Tantangannya, Mas? Tantangannya di YouTube itu apa? Mungkin selain kalau tadi yang sama Mbah Minto mungkin proses editing gitu ya, proses syuting gitu. Selain itu apa yang mungkin tantangan buat YouTuber baru gitu? Tantangannya biar gimana caranya video kita dilihat oleh orang banyak gitu kan. Gimana orang tuh pas buka HP lihat gambarnya, kita mau lihat sampulnya bisa diklik gitu, itu paling susah itu. Sampai sekarang saya juga masih ngalamin. Makanya ada pakai motor, pakai mobil itu salah satu siasat saya sekarang, gimana biar orang tuh bisa klik video saya. Jadi subscriber banyak pun nggak berpengaruh sama viewer, tetap aja kita harus berusaha sendiri dari seperti awal kita bikin. Nggak ada kayak yang tadi bilang tentang nggak adil, ada yang bilang kan tadi yang tentang bikin gamers nggak adil itu. Itu ya ada saya agak nggak setuju. Soalnya saya dengan subscriber segini juga, kalau misalkan videonya sampulnya, ini kalau saya menurut pengamatan saya sampai sekarang ya, itu sampulnya kurang keren juga nggak diklik, cuman gambar, apalagi cuman depannya itu cuman saya lagi ngapain gitu nggak diklik. Kalau apalagi Mbah Minto lagi pegang telepon, kasih judul gitu jarang yang klik. Jadi kita harus berpikir lagi sampul yang unik gitu. Kalau pas pertama viral, emang pertama dulu viral, pas viral-viralnya itu kita kasih judul Mbah Minto gitu aja pasti viewernya jutaan. Ada gambarnya Mbah Minto itu pasti 1 juta minim viewernya. Tapi kalau itu kan, pas viral-viralnya, kalau sekarang kan masa-masa bertahan, masa-masa bikin yang kreatif itu, tantangannya ya kalau menurut pengalaman saya, gimana biar video itu tetap masih diklik sama pemirsa. Jadi bikin sampul yang keren, yang unik, yang bikin penasaran gitu.
Itu susah juga. Video saya kan ada yang naik turun, ada yang 100.000, ada yang nggak ada 100.000, terus ada yang 1 juta lagi, susah baru proses. Gitu. Tapi yang penting konsisten gitu ya Mas. Kalau saya melihat kayaknya yang diupload tuh udah banyak banget. Gitu. Ya, yang penting ya konsisten juga seperti Pak Ardian Aidil tadi sampaikan, konsisten upload video. Kita itu kayak semacam percobaan kita aja, percobaan bikin video ini masih kurang, kita bikin video terus menerus, dan jangan lupa kita melakukan kegiatan yang lain, jangan fokus di situ terus. Kecuali kita udah memang berpenghasilan cukup, apa misalkan keuangan kita bagus, kita mau fokus di YouTube terus nggak apa-apa, fokus YouTube terus nggak apa-apa. Tapi kan untuk bikin YouTube kan nggak langsung dapat penghasilan langsung kan. Saya dulu 100.000 subscriber aja itu hasilnya juga nggak kurang cukup. Nah, jadinya misalkan kita fokus, kita juga harus melakukan pekerjaan yang lain untuk menghidupi diri kita. Iya. Nggak boleh. Sekarang algoritmanya berapa sih Mas? Berapa minimal untuk bisa di monetization, dapat diuangkan gitu? Berapa subscriber? 1.000 subscriber. Ya. Oke. 1.000 subscriber. Nah. Oke, teman-teman, saya mau kasih kesempatan siapa yang akan bertanya sama Mas Ucup langsung. Ini kesempatan yang luar biasa. Siapa? Ayo, silakan. Siapa yang mau tanya? Oke. Saya. Ahmad Furkon dari Kabupaten Tegal, silakan. Atau siapa nih? Saya. Oke. Saya. Ahmad Furkon dulu ya, Ahmad Furkon dari Kabupaten Tegal. Nanti yang lainnya. Jadi gini Mas, saya mau tanya, untuk viewer saya kan sudah 1.000 lebih, tapi kenapa subscribernya itu masih sedikit gitu? Nggak ada kenaikan itu kenapa? Apa mungkin kurang menarik atau seperti apa gitu? Videonya apa? Tentang apa channelnya? Konten saya tentang kayak buat video editan gitu Mas. Tutorial gitu maksudnya? Iya, seperti tutorial. Oke. Itu aja. Ya, kita bikin video terus aja dengan sampul yang menarik. Sampul. Cari sampul tuh sampul depan. Biar orang mau klik video gitu loh. Yang menarik aja, yang bikin kepo. Kalau saya sih basicnya bikin video yang hiburan ya. Soalnya saya juga pernah bikin yang video tutorial gitu kan. Tapi saya lebih ke senang yang hiburan, kayak yang lucu atau gimana yang menarik. Bikin sampul yang menarik juga, yang kira-kira orang thumbnail yang menarik, yang bikin orang mau klik. Dan selain itu kita video di dalamnya juga harus menarik juga, jangan cuma thumbnailnya doang. Jadi thumbnail menarik, terus dari thumbnail itu di dalam videonya juga harus sama. Di dalam videonya ada hal yang ditunjukkan di thumbnail depan tadi gitu. Jadi kalau wah ini menarik ini, orang mau subscribe gitu. Kalau cuman biasa-biasa aja, kadang orang nggak mau subscribe, cuma lihat doang, gitu. Scroll lagi. Jadi kita mempelajari YouTube, kalau saya memposisikan penonton itu, saya sebagai penonton. Jadi saya kalau nonton YouTube ngapain sih? Saya praktekkan sendiri. Oh ternyata gini. Oh terus di scroll cari apa? Oh ini keren. Saya klik. Oh berarti orang juga seperti itu ke video kita. Orang tuh mau klik video kita apa enggak gitu. Jadi kita kadang harus yaitu pegang HP, buka YouTube, kayak percobaan aja, di scroll gitu, wah ini keren ini, dibaca, klik gitu. Berarti orang juga seperti itu kayak kita. Jadi kita harus membuat yang seperti itu, sampulnya misalkan. Itu aja sih. Terus bikin terus. Oke, terima kasih Mas Ucup. Saya lanjut ke Yanuar Tatakim. Ada pertanyaan juga tuh. Yanuar silakan. Halo Yanuar. Bisa dengar suara saya?
Kalau tidak, saya bacakan aja di chat. Jadi aplikasi Mas, aplikasi edit video, saran Mas Ucup pakai apa? Terus mungkin untuk awal-awal kan memang kalau kita beli kan agak susah ya Mas ya. Maksudnya mungkin nggak bisa bayar gitu. Nah sarannya pakai aplikasi video apa yang keren gitu, tapi mungkin gratis gitu untuk teman-teman. Saya pakai KineMaster Pro. Jadi saya ngedit video itu sampai sekarang masih pakai KineMaster tadi ya, pakai HP. KineMaster Pro itu di-download banyak di Google, tinggal download aja gratis. Gratis. Mas Ucup, oh ya, Mas Ucup itu editnya pakai PC atau pakai handphone sih Mas? PC kan? Pakai handphone. Oh pakai handphone. Nah, ya sampai sekarang masih pakai handphone. Nah ini yang sangat menarik buat teman-teman. Ternyata pakai handphone. Mas Ucup itu ngedit fotonya pakai handphone teman-teman. Pakai handphone dan rekamnya itu pakai handphone terus, baru pakai kamera itu baru 2 minggu ini kan kayaknya. Itu baru pengen coba pakai kamera. Belum lama, belum ada seminggu. Itu pakai handphone sampai sekarang. Keren banget itu. Keren banget. Saya terkaget pakai handphone. Iya. Saya harus belajar. Rumah saya itu Prambanan, Mas. Oh iya, silakan main ke sini. Saya masih jadi saya pakai handphone, terus editnya juga pakai handphone. Misalkan rekam pakai handphone ini, ngeditnya juga pakai handphone ini. Udah, gitu aja. Lalu silahkan, siapa lagi yang mau tanya tuh? Saya kasih kesempatan. Ya. Siapa? Sebutkan nama. Fani. Oke, Fani Vanessa, silahkan. Kak, gimana cara malas optimasi biar video viewer berjibun? Mengoptimasi. Optimalisasi. Optimasi buat agar penontonnya banyak gitu. Ya tadi tinggal sampulnya yang keren. Itu aja. Tapi apa tuh biasanya tuh kalau upload video itu judulnya tuh bagus, sampulnya bagus, nanti ternyata dilihat biha-biha doang kayak gitu. Ya, tapi kan tuh diklik kan. Kamu klik juga kan. Jadi kayak menyesal gitu sih, udah lihat video orang lain, tapi volumenya tuh kayak gitu doang, kayak gitu. Oh ya berarti kamu jangan bikin yang seperti itu. Berarti kamu bikin video yang menarik sesuai dengan sampulnya, gitu. Jangan ditiru kayak gitu. Nanti itu nanti kalau kamu bikin kayak gitu, diklik terus nanti di dalam videonya nggak sesuai di sampul, nanti kan itu orang-orang nonton paling misalkan kita bikin 8 menit, mereka cuma nonton 1 menit atau 2 menit udah langsung di-skip ke video yang lain kan. Nah itu dari YouTube nanti itu dinilainya kayak clickbait, ketemunya clickbait, terus itu hasilnya nanti YouTube video kamu itu nggak direkomendasikan sama YouTube ke orang-orang. Jadi itu dinilai kayak ini video jelek, nggak bagus. Jadi disembunyikan, malah ditilep terus. Jadi kalau menurut saya pribadi, pengamatan saya pribadi, misalkan datanya orang itu bisa nonton dari awal sampai akhir, misal pertengahan lah, itu udah bagus. Nanti video kamu otomatis sama YouTube itu akan disebar sendiri oleh YouTube, direkomendasikan ke orang-orang yang sesuai dengan tema video kamu. Jadi selain sampulnya harus menarik. Menarik itu misalkan yang unik, bukan yang menarik judulnya apa. Kalau menurut saya yang unik, misalkan ada sepeda gantung di pohon, atau sepeda bisa terbang, atau itu loh, yang orang bikin klik itu loh. Bukan yang harus yang keren, kayak yang unik aja, kejadian yang unik di sekitar kita. Misalnya ada jadi yang keren tuh maksudnya bukan yang keren editannya atau apa, keren bagus isinya, orang yang kepo untuk melihat gitu loh. Oke, berarti misalkan ada layang-layang itu, kemarin aku lihat di IG keren banget.
layang-layang bentuknya sepeda lah. Itu kan cuma pakai HP kan direkam gini, tapi kan yang nonton banyak. Ya seperti itu loh, misalkan kalau itulah sekitar kita yang keren-keren, terus nanti buat sampulnya kita kasih judul kan. Keren tuh maksud saya bukan yang keren video keren gitu, bagus, keren tuh menurut saya unik. Ya. Nah itu juga poin penting buat teman-teman yang yang hadir di sini, bahwa tadi kalau tidak salah Mas Ucup peka terhadap lingkungan sekitar gitu ya, melihat fenomena-fenomena di sekitar, dan itu menjadi hal yang sangat unik gitu ya di dalam hasil videonya. Ya, gitu ya Mas Ucup ya. Nah, Mas Ucup sekarang di timnya Mas Ucup ada berapa orang yang membantu untuk YouTube-nya? Untuk pembuatan videonya 2 orang, satu saya sama teman saya, 2 orang. Oke, berarti Mas Ucup ini sudah bikin konsep, lalu ngerekam, ngedit juga, dan juga hal-hal teknis gitu, Mas? Saya sendiri semua. Oke. Jadi saya memikirkan cerita, terus saya rekam sendiri, saya edit sendiri, saya posting sendiri, masih sendiri. Dan sekarang terus ada teman sekampung saya juga, kayak orangnya lumayan kreatif, bisa ngedit video, saya ajak buat bantu ngedit videonya. Karena banyak pesanan video sekarang, misalkan belum banyak pesanan video kayak gitu, mungkin saya masih sendiri. Soalnya saya juga yang bikin video editannya bisa kayak khas editan saya juga susah banget. Saya juga pernah nyari susah. Agar sama gitu susah banget. Iya benar sih. Ada kalau saya bilang signature-nya gitu, ada ciri khususnya kalau itu videonya Mas Ucup itu ada ciri khususnya gitu. Oke, saya kasih kesempatan untuk Agung Susino untuk tanya ke Mas Ucup. Silakan Agung. Monggo, silakan. Bagaimana tanggapan Kak Ucup dengan perpindahan artis TV ke dunia YouTube? Kemarin ada YouTuber old, yaitu Skinny Indonesia 24, mau mengundurkan diri dari YouTube di tahun ini dengan alasan algoritma YouTube tidak sama seperti dulu lagi. Itu kayaknya kayak cuman, tapi mundur beneran apa enggak dia? Benar mengundurkan diri. Mengundurkan beneran? Iya. Hilang. Iya. Itu kayak menurut saya cuma cari viewer aja sih. Oke. Masa mengundurkan diri? Nggak mungkin. Nggak harus diumumkan mengundurkan diri, dia tinggal stop aja bikin video, bikin pecah lain juga bisa kan. Jadi itu kalau menurut saya pribadi itu kayak cari viewer aja. Ya emang kayak gitu YouTube. Kita harus bikin video yang gimana ya supaya orang tuh nonton. Menurut saya seperti itu. Kalau artis yang terjun ke YouTube ya menurut saya ya nggak apa-apa. Banyak loh artis kayak Ajis dan yang lain-lain itu udah artis bikin video, subscribernya juga dikit, yang nonton juga dikit. Ya tergantung kreativitas mereka masing-masing. Cuman mereka kan lumayan ada bermodal punya nama, gitu kan lumayan lah agak misalkan tingginya segini, terus kalau artis tuh udah naik, udah jalan pintas segini lah, tapi enggak ya ada yang bantu. Untuk naik tapi dikit aja, masih tergantung kreativitas mereka juga. Kalau mereka nggak kreatif, cuman videonya biasa-biasa, halo gini-gini juga tonton sama orang, nggak menarik. Iya. Dan berarti semua orang memang juga berhak untuk ke YouTube, mau artis, mau pekerjaannya petani, gitu-gitu ya Mas ya. Iya, berhak. Dan memang dari kalau misalnya dari TV ke YouTube, dari YouTube aja bisa ke TV gitu. Ini Mas Ucup juga sekarang udah masuk di banyak TV itu. Saya suruh ke Jakarta juga mau dibikin program, tapi saya tutup ya di rumah aja bikin YouTube aja. Jadi masalah artis tadi ya, artis itu kalau kita amati kayak Andri juga, Sule juga itu juga mengalami seperti kita. Nggak melulu viewernya bagus, dia itu juga mikir ini gimana caranya biar bagus. Kayak dulu pas
Andre masih musim Sultan sama Raffi tentang apa namanya mobil-mobil itu kan sekarang udah hilang juga kan, udah kehabisan ide juga. Terus mungkin beliau lagi berpikir lagi untuk gimana caranya videonya biar ditonton lagi, juga mikir lagi bikin video yang unik apa lagi ya gitu. Itu ada masanya gitu. Ada masanya. Terus ini Mas, mungkin pertanyaan, kalau saya lihat di tempatnya Mas Ucup itu tuh selain lucu, selain menghibur, selain dagelan, tapi juga ada edukasinya, ada pesan-pesan, ada value yang ingin disampaikan gitu. Misalnya yang kayak misalnya corona dulu, terus misalnya yang putus cinta gitu, itu sebenarnya ada pesannya. Nah, gimana sih Mas caranya membuat konten yang edukatif, tetapi itu menarik gitu? Karena beberapa yang konten edukatif itu jarang banget dilihat gitu, karena tidak menarik. Gimana tuh Mas cara bikinnya, cari idenya itu gimana? Ya itu pengembangan dari YouTube saya. Kalau pertama kan saya dulu bikinnya yang menarik dulu. Bikin yang menarik, yang lucu, tentang seorang nenek yang pinter ngapa-ngapain gitu dari situ. Terus, nah edukasinya menyusul. Jadi saya tetap bikin video yang menarik. Pengennya saya ya, entah menarik apa enggak gitu kan dari yang lihat. Pengennya saya bikin video yang menarik, yang lucu, dan untuk keberagaman konten saya. Jadi saya masukkan edukasi di situ, dan banyak pesanan juga, pesanan edukasi tentang olahraga, tentang menabung, tentang investasi, tentang banyak banget, tentang pemilihan umum, tentang banyak itu tinggal masukin aja. Jadi yang utama yang kita sampaikan bukan edukasinya, tapi yang saya tonjolkan di video saya yang uniknya, yang lucunya. Edukasinya tuh menyusul, tinggal masukin aja kan, gampang. Oke. Gitu. Jadi bikin video yang menarik dulu, edukasinya kita soft selling aja, misalkan branding itu soft selling aja. Kita selip-selipin di dalam video itu. Berarti jadi mereka melihat video menarik. Ya, pesan yang apa ya? Masuk di situ, tapi caranya itu tidak terlalu nampak gitu. Tapi orang tuh pesannya ngena gitu ya Mas ya, maksudnya ya. Ya, tidak terlalu nampak. Kalau nanti satu video full dari awal sampai akhir tentang edukasi sesuatu yang nggak ditonton. Iya sih. Nah, orang soalnya orang lihat YouTube butuh hiburan, bukan butuh edukasi. Kebanyakan orang loh, kalau nyari edukasi ya kalau pas butuh aja, aku pengen belajar ini, udah sekali doang kan. Iya. Nah, dari situ kalau orang tuh udah tertarik sama kontennya, menarik, baru kita masukin pesan-pesan edukasi pesan edukasi. Diselip-selipin dikit apa gitu. Oke. Gitu. Sekarang kita coba ini Mas, membuat kayak alur gitu. Kalau ada seseorang yang mau memulai dari awal, itu apa yang harus pertama kali dilakukan gitu? Tadi ya mungkin cari ide. Mulai dari awal, ya cari kita mau bikin konten apa gitu. Cari ide yang ya sesuai yang kita senengin aja, Kalau menurut saya cara saya bikin video yang menarik aja, hiburan. Tentang hiburan. Hiburan kan banyak yang nyari hiburan yang lucu gitu, yang unik. Buka YouTube itu untuk nyari hiburan kan. Kalau misalnya lagi capek kerja atau gimana, buka YouTube nyari hiburan. Semua orang kayak gitu. Itu. Kalau udah nentuin konten, habis itu langsung misalnya kontennya tentang hiburan, habis itu apa yang harus dilakukan nih? Kedua. Cari yang unik aja, yang kira-kira belum ada dibikin orang. Yang kira-kira orang belum banyak tahu. Itu kalau saya. Orang belum banyak tahu, yang unik, yang aneh gitu loh. Aneh gitu aja. Itu susah juga. Saya juga nyarinya susah. Susah banget. Saya dari dulu susah. Terus akhirnya bisa menemukan itu, yang aneh itu. Nenek-nenek bisa ngapa-ngapain, pinter ngapa-ngapain, itu termasuk aneh dan unik kan. Jadi sampai sekarang itu. Dan saya mau cari lagi yang unik lagi, belum nemu lagi. Oke. Berarti caranya juga mungkin bisa mengamati kali ya Mas ya, mengamati lingkungan sekitar. Silahkan. Dicari yang unik, pokoknya yang aneh, yang kira-kira orang tuh kalau lihat video itu seneng gitu.
Oke, siap. Nah, dan itu pun kalau udah kita bikin itu belum tentu banyak yang nonton, tetap kita bikin terus aja. Buat hobi lah, buat menguji kreativitas kita, kan nggak ada salahnya juga kan. Upload terus sambil mengamati gimana ini besok biar videonya ditonton orang itu gimana. Dan jangan lupa kita share ke akun sosmed kita yang lain, Facebook, TikTok, IG, dan lain-lain. Siap, oke. Terus Mas Ucup tadi juga bilang kalau konsisten gitu ya Mas, selalu upload. Mas Ucup tuh tahun berapa sih mau mulai bikin YouTube? Saya bikin channel YouTube dulu pertama tahun 2013. Bikin channel akun ya, bikin akun. 2013. Terus saya upload satu video. Saya upload satu video karena saya punya sesuatu yang unik banget dulu. Terus habis itu udah nggak bikin YouTube lagi. Terus terakhir fokus lagi bermain YouTube lagi itu 2 tahun ini. 2 tahun ini ya berarti ya. Mulai fokus itu 2 tahun ini ya Mas ya? Ya, mulai itu 2 tahun juga belum fokus, mulai ingin itu aja, ingin ngedit video, belajar ngedit video tadi loh. Saya ngedit video, hasilnya saya upload 2 tahun ini. Oke, siap. Berarti, nah ini buat teman-teman nih, dengan mungkin saya bilang sih keterbatasan mungkin secara alat, tadi hanya menggunakan handphone, baik merekam, baik editing pakai handphone aja bisa kayak gitu. Itu satu poin penting. Gitu. Nah, terus juga sampai pecah ini masih dipakai. HP-nya jatuh, pas ngerekam jatuh ini masih tak pakai. Aduh, padahal kalau mau beli itu sekarang beli 10 aja langsung bisa tuh kayaknya Mas Ucup. Amin. Betul nggak? Iya. Jadi saya ngerekam pakai HP ini, ngedit juga pakai HP ini, udah gitu. Oke. Dan bukan HP mahal, ini HP Xiaomi doang kan, bukan HP Apple, iPhone bukan. Iya. Nah itu ada yang RAM-nya berapa itu Mas? RAM-nya 4 GB. Kalau 4 GB buat edit kan bisa. Yang RAM-nya 4 GB. Minimal. RAM-nya 4 GB. Oke. Nah buat teman-teman, oke siap. Langsung aja nggak apa-apa. Ada yang izin tanya lagi. Saya kasih kesempatan. Saya buka chat dulu ya Mas ya. Monggo silakan. Tanya yang banyak. Soalnya saya kalau ngasih materi nggak bisa. Oke. Tanya aja, tanya. Iya, tadi soalnya sudah teleponan kita ya, Mas ya. Ya. Saya ingin itu langsung aja deh. 1N5 itu. Oke, siap. 1N5FY siapa itu ya? Saya ingin bertanya bagaimana cara agar saya mendapatkan personality saya sendiri, Kak. Tips menghasilkan sesuatu yang khas, kreatif. Saya ingin para penonton mendapatkan kesan khas dari saya sehingga mereka mengenal dan selalu ingat channel saya. Mungkin intinya adalah gimana sih saya percaya diri gitu ya, tahu personality saya gitu, sehingga ketika dia buat YouTube itu mereka udah tahu karakternya ini dan itu menarik gitu. Kayak Mas Ucup ini karakternya menurut saya kuat banget ya. Mulai dari actingnya tuh, nggak tahu dulu sekolah acting apa enggak saya nggak tahu, tapi actingnya udah keren banget tuh. Gimana tuh Mas, caranya gimana tuh? Cara untuk apa tadi? Bikin karakter yang khas gitu. Ya yang khas berarti yang beda. Ini seperti saya itu pakai kacamata ini termasuk cara saya. Nah, itu benar jawabannya ini nih. Seperti baju ini, saya selalu pakai baju ini terus. Dan saya selalu pakai kacamata ini terus gitu. Jadi itu untuk membedakan ciri khas saya sendiri gitu. Jadi pakai ini salah satunya. Itu konsisten dari awal. Jadi konsisten dari awal saya bikin video sampai sekarang masih kayak gitu terus. Dan jarang nih dibuka kacamata, jarang banget. Nggak pernah kan kalau di video saya buka jarang. Padahal ganteng banget tuh. Ganteng apa deh? Enggak ya.
Saya terjawab belum tadi? Semoga terjawab. Jadi kita bikin video terus, misalkan itu kalau mau menunjukkan diri kita ya, selfie atau gimana ya, kita bikin ciri khas dari awal. Entah itu nanti kepakai apa enggak, pokoknya kita dari awal bikin terus buat ciri khas kita sendiri. Kalau gini kan bukan Ucup. Ya kan, kalau dipakai kacamata jadi Ucup Klaten ya. Gitu. Oh gitu. Nah, besok saya kalau pakai baju lain juga. Monggo silakan. Yang bolong, yang nggak ada kacanya. Iya. Oke, siap Mas. Sekarang sudah jam 3 sebenarnya, tapi saya mungkin terakhir kasih tips dan trik buat teman-teman. Tips dan trik buat teman-teman yang memulai untuk YouTuber agar bisa sesukses Mas Ucup nih, karena udah jadi idola nih Mas Ucup sekarang. Amin, amin. Oh, Pak saya, ya. Tips saya itu aja. Tipsnya, kalau kita bikin channel YouTube, itu untuk mensiasati biar kita nggak cepat menyerah, nggak yang lemes tuh mau bikin apa lagi. Soalnya itu tantangan bikin YouTube tuh, kita udah bikin video banyak, padahal itu nggak ada yang nonton tuh pasti lemes. Kayak udah menyerah dan udah dilupakan. Itu tips saya. Yang pertama, yang paling utama, kita harus, kalau kita udah bekerja ya, ini kan kalau udah bekerja ini untuk yang udah bekerja, itu kita sambil pekerjaan yang lain, jangan meninggalkan pekerjaan yang lain. Jadi kita tetap bikin video dan kita fokus juga ke kerjaan yang lain. Video itu untuk sambilan aja ya gitu. Itu tips dari saya, sesuai pengalaman saya, bikin YouTube itu untuk sambilan aja yang itu nggak menghasilkan duit gitu aja. Untuk persiapan besok kita sedikit demi sedikit subscriber naik dan nanti kita mendapatkan hasilnya itu nggak instan, besok masih panjang. Jadi kita tetap bikin video untuk senang-senang dan kita yakin besok 2 tahun lagi itu atau 3 tahun lagi kita akan dapat hasilnya dari situ. Jadi kita masih tetap bikin video, bikin kerja yang lain, fokus yang lain. Jadi kita nggak bosen, nggak merasa menyerah di situ. Ngapain menyerah? Orang ini cuma sambilan doang, seneng-seneng doang kan nggak ada kata menyerah. Kecuali kita fokus di situ terus, yang lain kita tinggalkan, itu 1 bulan udah tepar, udah nggak mau bikin lagi. Itu tips saya. Kecuali kalau yang benar-benar niat dan ada backingan harta yang banyak, misalkan punya duit banyak, nggak kerja pun bisa makan, bisa beli apa-apa, itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus yang kedua tipsnya kita bikin sesuatu yang aneh seperti yang sampaikan di depan tadi. Kalau yang kita bikin video yang biasa-biasa aja udah yakin nggak ada yang nonton. Yang aneh gitu loh. Saya juga mikir yang aneh itu yang kayak gimana, saya juga masih mikir. Nggak selamanya juga kan saya akan pakai Mbah Minto kan nggak selamanya juga. Jadi saya juga masih mikir ke depan tuh saya mau bikin apa yang aneh itu saya juga mikir, kita mikir bareng-bareng. Dan saya coba bikin lagu juga. Wah, gitu. Iya Mas. Mau jangan-jangan mau jadi penyanyi ini, nyanyi Denny Caknan. Amin. Udah bikin lagu juga, ada beberapa lagu yang belum saya posting juga ada. Saya persiapkan ke depan kalau misalkan tanpa Mbah Minto gimana, saya juga masih persiapkan. Jadi saya nggak yang dengan zona nyaman pakai Mbah Minto, enggak. Saya terus berpikir lagi nanti ke depan tuh saya bikin video yang lebih menarik apalagi gitu. Saya juga bikin channel lain juga beberapa gitu untuk ke depan gimana. Jadi masih terus mikir ke depan tuh kayak gimana. Sama seperti saya bikin channel YouTube pertama masih sama seperti ini. Kita terus cari ide apa yang aneh gitu, yang unik, menghibur gitu. Itu aja sih. Gitu. Dan Mas Ucup ini juga sekarang mau mulai, kalau tidak salah nih, nanti saya bisa dikoreksi, buka usaha kaos ya Mas ya, merchandise. Ya, itu. Nah, bikin buat teman-teman yang mau beli, langsung aja nanti bisa meluncur ke lewat apa Mas? Instagram atau apa nih kalau beli? Instagram di channel di Instagram Ucup Klaten ada nomor HP-nya. Oke, siap. Di situ ada nomor HP-nya.
Genenganmu semangatku kau saya ada. Itu tadi ada yang tanya tentang copyright ada yang tanya tadi tentang mensiasati copyright monetis. Ya copyright kan lagu ya. Kalau kita pakai konten lagu ya jangan pakai lagu orang lain, pakai lagu yang dari YouTube Studio itu ada. Disediakan dari YouTube. Kalau kita buka YouTube Studio itu paling bawah ada musik tuh banyak banget pilihan lagu-lagu, tinggal pilih aja. Kalau kita mau pakai lagu orang lain, itu jangan lagu yang rekaman rekor samudra rekod atau apa, yang itu jangan pakai itu pasti kena copyright. Jadi kita bikin yang cover aja, kayak konser atau cover lagunya orang gitu, itu jarang kena copyright. Jadi kita download dulu, terus kita coba upload. Kita upload sendiri, terus tapi di pribadi, jangan di publik, di privat, nanti ada muncul itu. Klaim apa enggak, kita tes dulu. Kalau saya biasanya seperti itu kalau mau pakai lagu orang. Oke. Jadi dites pribadi, dites dulu, kita upload dulu sendiri lagunya sama kasih video dikit lah. Lagu sama video 1 menit, pas potongan lagu itu. Kita kalau mau pakai. Itu kalau kena klaim, ya udah kita jangan pakai lagu itu. Kita ganti lagu lain cari. Tipsnya untuk lagu biar nggak kena copyright gitu. Oke, siap. Mas Ucup, sebenarnya saya yakin masih banyak pertanyaan, tapi ya waktu juga yang akan memisahkan kita, gitu. Semoga nanti kita akan bisa ketemu lagi. Bu Naneng, ada yang mau disampaikan? Iya. Oh ya, Mas Mas Ucup, Bu Naneng ini adalah salah satu Child Protection Officer UNICEF juga. Ya, cuma mau mengucapkan terima kasih Mas Ucup, semangatnya, tips-tipsnya itu mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semua. Nah, kalau tadi Kak saya juga terima kasih. Ya, mudah-mudahan tetap bisa support UNICEF dan kawan-kawan ya Mas ya untuk perlindungan anak. Dan kalau mungkin ada membuka ini peluang baru, mungkin adanya Mbak Minto, ada Bude Goti itu. Mana? Siap, nggak apa-apa. Iya, kalau lagu-lagu Jawa Bude Goti kita biasanya ke desa-desa Mas untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi nggak apa-apa. Hubungi admin aja. Bisa juga untuk tadi Bu Kadis juga, karena kita mau ada kampanye Hari Anak Internasional di bulan November, kalau Mas Ucup bersedia menjadi salah satu ambasadornya gitu ya untuk silahkan. Khususnya untuk masyarakat di Jawa, dan saya pikir ini momentum juga pada saat itu diingatkan oleh Pak Ganjar untuk nguri-nguri Basa Jawa ya, dan saya pikir ini juga sangat pas sekali dengan situasi yang sekarang. Luar biasa Mas Ucup, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus dan bawa nama Klaten dunia nih. Siap. Kalau butuh apa-apa Bu dari UNICEF bisa hubungi ke nomornya admin, siap membantu. Insya Allah nanti Pak Ari akan kontak. Makasih banyak. Jadi kalau untuk konten saya banyak endorse yang berbayar, tapi untuk yang kegiatan sosial dari kepolisian, dari puskesmas itu saya biasanya free, nggak apa-apa. Ya, apalagi untuk perlindungan anak, perkawinan anak di Klaten tinggi, jadi bisa masuk dengan Mbak Mintonya atau dengan saya bikinkan videonya besok. Nanti komunikasi dulu tapi. Tapi komunikasi dulu. Nanti kalau salah videonya gimana nggak apa-apa. Adanya Mbak Minto itu nanti bisa. Oke, terima kasih Bu Naneng, terima kasih juga Mas Ucup, terima kasih Bu Retno Sudewi ya, kalau masih ada, terima kasih Bu Retno. Ya Mas Waci, Mas Ucup saya tunggu ya tadi, yang perkawinan anak, ya Bu Naneng. Ya ditunggu komunikasinya dulu, tapi asal bikin. Kan aku sering ke Klaten Mas, rumahku ya Klaten. Oh ya, siap. Siap. Makasih. Ya. Nanti saya kayaknya harus main ke rumahnya Mas Ucup nih, karena rumah saya dekat kayak dari Prambanan ke mana sih Mas, Bayat atau mana ya? Rawan Jomber. Oke, siap lah, saya tahu daerah situ. Nanti kita coba komunikasikan. Terima kasih Mas Ucup hari ini sudah
berbagi ilmunya sangat luar biasa. Ini sangat bermanfaat buat remaja-remaja Oh ya, ini yang hadir itu bukan hanya dari Jawa Tengah, Mas, tapi ada dari luar Jawa juga, ada dari Kalimantan, Surabaya, terus kemarin juga ada dari Jawa Barat gitu. Jadi terima kasih, Jakarta juga ada. Semoga ini menjadi inspirasi kita semuanya. Oke, sudah selesai hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih. Saya akhiri. Mungkin kita foto dulu kali ya. Kita foto dulu. Oke. Kita foto ya. Oke. Pasang muka yang terganteng. Terganteng dan tercantik. Iya, foto saya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Ini ada beberapa slide soalnya. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Wah, Pak Ardian Agil masih di sini. Keren, Pak. Iya. Oke, terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Mas Ardian tuh kalau misalnya besok mau bikin film pendek bisa tuh kerja sama Mas Ucup. Ya, pengen pengen belajar sama Pak Ardian Agil nih, pengen banget. Mas. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf saya Wanji Ridwan Barari. Mohon maaf kalau misalnya memandu hari ini masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari masih ada ternyata. Makasih Pak Ari.